jalan intinya ini. Kalau yang dijabarin satu-satu 7 ayat lumayan panjang ya. Yang inti ya. Ya, itu poin lah. Inti daripada surat Al-Fatihah juga sebenarnya luas. Ini mohon bagi yang sudah fana, sudah liko, sudah suwung, ini saya lagi menjabarkan kepada yang belum. Jadi saya perlu proses. Tidak bisa langsung kedufain ya, tidak langsung ini proses karena analoginya nanti berbeda-beda. Contohnya begini. Kenapa kita kok bergetar, harus bergetar menerima dengan bangga surat dari Gusti Allah yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu ya. Al-Fatihah itu artinya dibuka. Kalau hati kita, jiwa kita dibuka, itu getarannya berbeda. Contoh, orang bisa makan itu atas kasih sayangnya siapa? Satu, bisa begini loh. Di saat kita panas dalam, ngunyahnya bagaimana? Di saat kita sehat, ngunyahnya bagaimana? Lah disitulah kenikmatan. Saya bisa makan karena Gusti Allah. Terus ditelan masuk ke dalam perut, apakah kita bisa ngatur? Ini nanti jadi vitamin, jadi kotoran, jadi energi. Itu pemahamannya. Di situ kita renungkan kasih sayangnya Gusti Allah itu selalu nggak ada. Jadi Gusti Allah itu nggak ketinggalan mikirin kita, ngurusin kita manusia dari mulai makanan sampai masuk sampai diatur sedemikian rupa. Itu satu. Nah, yang keduanya, di saat kita bisa ya begini ngunyah, menggerak-gerakkan gitu kan. menggerakkan, apakah ada engsel, apakah ada dinamo yang perlu setrum? Enggak ada tuh. Ada. Berarti harusnya bersyukur dong. Elastis ini. Elastis ya? Iya, elastis. Sedangkan mesin itu harus ada dinamo, Ya, harus ada setrum. ada aliran listrik. Nah, setrum kita berarti adanya di Gusti Allah yang disebut roh. Disitulah bergetar, iya ya. Karena di saat kita sehat, itu nggak akan mengatakan bersyukur, karena nggak merasa ini yang gerakin siapa. Tapi di saat panas dalam, buka dikit aja kan sakit. Iya. Iya kan? Kenapa di saat enak tanpa sakit kok nggak bersyukur? Sebenarnya itulah getaran kita melihat, iya ya, saya bisa jalan. Coba kalau nggak bisa jalan. Tapi kadang-kadang itu cok lupa ya. Ya ini. Nggak merasa. Orang ingatnya kalau pas sengsara. Pas lagi nggak bisa jalan, lemes. Iya. Nggak taunya jalan nikmat. Tapi Pas lagi panas dalam, makan nikmat. Tapi pas lagi makan nikmat nggak berasa ya? ya nggak berasa itu, nggak merasa gitu loh. Nggak merasa ya. Ini intinya kita itu disetel sama Gusti Allah, disuruh bersyukur. Jangan lupa, ini saya bisa ngelakar siapa? Makanya bersyukur kalau ngelihat bumi, tanah, permisi. Ya minimal dirapel bangun tidur. Saya mau nginjek tanah, permisi ya Gusti. Bedanya begini, karena kita diinjek nggak mau sih. Iya, betul. Manusia diinjek mau nggak? Ya nggak mau lah. Orang cacing sasang, ya hijau kok. Tapi ya ini bentar nih, maaf. Tergantung yang nginjek. Maksudnya diinjek secara fisik kok secara fisik tuh kan nginjek bumi kan secara fisik. Iya. Nah, tapi Kalau nggak nginjek gimana gitu? maksudnya saya mau walaupun itu entah istri, entah anak, entah Temen. Mas Trio, pas posisi lagi capek, diinjek, malah tak suruh injek. Nah, ini urusannya. Nah itu maksudnya dalam arti gimana itu? Ya ini pinter termasuk masukan. Jadi kalau diinjek-injek, diperintah umpamanya, orang itu tahu. Pas pengusaha sakit. Itu tahu artinya, oh saya disuruh diinjek-injek. Tapi kalau diem saja, tetap yang mau nginjek kan mikir. Iya, mikir. Ini kalau saya nginjek, Pasti saya dilempar batu bata. tapi kalau ada orang yang gelagatnya, aduh, saya injek-injek ya. Kan tapi yang dimaksud bukan diinjek-injek, pijat kan? Iya, pijat. Pikirnya pijat ya. Walaupun kalimatnya diinjak-injak, tapi mindsetnya pijat. Ya, mindsetnya pijat.
Artinya begini, umpamanya kita mau nginjek ngomong dulu sama nginjek nggak ngomong dulu, vibrasinya berbeda. Coba, nginjek ngomong dulu sama nginjek nggak ngomong. Injek genten. Ya itulah. Batu-bata Melayu itu. Contoh, ini saya nempeleng ya, tapi ngomong dulu. Sama nempeleng nggak ngomong dulu, beda nggak? Tetap beda loh. Getaran kamu, vibrasi kamu pasti beda. Kalau langsung keplak, wah kan ngamuk. Emosi. Nah itu vibrasinya kan negatif. Tapi kalau sama-sama ngeplak, sama-sama begini, tapi ngomong dulu, nih saya mau ngeplak loh, pura-pura. Tetap vibrasinya beda. Gak dendam. Nah, terus sekarang kembali ke Sana. bumi lagi. Ya. Ah, saya kan nggak minta izin sama bumi karena nggak tahu sih. Nah itu Ntar efeknya. Ntar efeknya gimana? Efeknya gimana? Jadi kalau kita nginjek bumi, sekarang udah tahu loh. Umpamanya lupa bangun tidur langsung rapel. Ini bumi, saya mau izin besok mau nginjak. Karena tidak ada bumi saya tidak bisa hidup kan kayaknya begitu. Karena makanan hasilnya dari bumi banyak sekali kan. Makanya ada kalimat nanti kamu pulangnya ke bumi loh, hati-hati. Iya. Kalau kamu sopan kepada bumi, bumi akan sopan terhadap kita. Haknya bumi pasti diinjek, Ya. dicangkul. Itu udah kodratnya itu. Kodratnya ya. Ya. Nah, contoh. Umpamanya saya bos, kamu karyawan. Haknya bos pasti nyuruh. Iya, paham. Haknya karyawan pasti disuruh. Tapi kalau bos nyuruhnya dengan kalimat, mohon Mas Ari, mohon diambilkan komputer, sama ambilin komputer dong, berbeda enggak? Beda. Nah, seorang bos itu kan haknya jelas menyuruh. Seorang karyawan haknya disuruh. Aturannya kan begitu. Tapi ya. kalau bos menyuruhnya, mohon dong ambilin komputer, Itu hormat. beda ya. Ambilin komputer. Ini yang Ya. Haknya bumi. Bumi punya hak apapun tetap diinjek. Udaranya saya bos nginjek bumi. Tapi kalau nginjeknya ngomong tetap beda kan? ya. Misi takdirnya bumi harus diinjek. Tapi kalau permisi berbeda. Kamu masuk ke rumah orang, permisi sama tidak permisi kan berbeda. Persepsinya lain. Kalau permisi itu tamu, kalau nggak sih, ini mau nyuri. Iya kan itu kalau rumah. Ini yang kalau bumi kan yang tadi ya. Bumi. Kalau yang saya Ibaratkan itu masjid atau buminya itu. Nah bumi kan encan kodratnya itu Ya, kan. kodratnya betul. Kodratnya bumi pasti diinjek. Saya tadi bilang kodratnya karyawan disuruh atau di bawah. Nah itu kan itu saya paham maksud. Ya terus yang selanjutnya kan masalah kodrat apa yang menyampaikan. Nah ini yang menyampaikan ke bumi. Apakah bumi bisa ngomong? Masih Dia paham kata kita. ini. Logikanya Ya. Betul. Nah, iya, betul. Ini masukan. Kalau kita lihat tanah, ini ya. Umpama ya, ini HP-nya Mas Ari. Kalau saya misi ya Mas, saya mau pakai HP-nya. Oh monggo. Yang punya HP pasti monggo. Menyilahkan, silakan. Bumi ini yang punya Gusti Allah. Kalau kita permisi sama bumi, yang buat bumi kan pasti dengar. Iya. Jelas. Berbeda kan? Contohnya, saya menghormati anak Mas Ari, contohnya Mas Ari, anaknya saya pangku-pangku. Di saat kamu lihat, kan kamu yang bangga. Oh anakku dilus-lus sih. Contoh, kamu punya meja, umpamanya punya meja, saya lus-lus. Apakah mejanya bisa ngomong? Kan enggak. Tapi yang punya meja yang akan bicara. Ya. Bagus nggak itu? Bagus nggak itu? Halus nggak tuh? Apalagi, mejaku dilus-lus sih. Yang bicara yang punya meja. HP
saya pinjam HP-nya ya Mas Ari, HP-nya pasti diam aja, tapi yang punya. Nah, jadi di saat kita permisi sama bumi, bukan buminya, tapi yang menciptakannya. Bumi itu hidup sih masalahnya. Kan bumi itu punya magnet, magnet bumi. Itu Ya, langsung gravitasi ke itu ya. gravitasi itu langsung. Jadi di saat kita, ya kayak orang gila sebenarnya. Masa sama? Ya itu sih tak maksud. Masa Ngomong lah tekan. Iya memang betul. Masa ibaratnya ya, cara logika ya, mau injak bumi permisi, mau Manjat pohon. pojok, mau pohon apa mau nyabut rumput, ya permisi. Kayak orang gila kan? Nah, tapi kan secara kodrat Harus atau diinjak. secara peraturan tidak tertulis. Nah, ada itu peraturan Betul. tertulis sama tidak tertulis. Betul. Nah, itu kan tidak tertulis ya, memang harus itu. Harus dicabut kalau rumput, kalau tanah harus diinjak, kalau pohon ya ditebang atau Betul, dipanjat. betul. Ini bagaimana? Mumet kan? Banget. Yang tidak tertulis namanya Al-Qur'anul Qadim, yang tertulis namanya Al-Qur'anul Karim. Ya itu jelas di situ. Ini tidak ada tulisannya, tapi orang mengatakan tembok. Kan nggak ada tulisannya. Yang tidak tertulis tapi bisa Dibaca. itu namanya Al-Qur'anul Qadim. Pintu nggak ada tulisannya, tapi ya kita buka pintu dong. Padahal tidak ada tulisannya buka pintu, tapi kita baca dengan sendirinya. Masa mau naik ngomong, mau nyangkul ngomong, umpamanya toh. Umpamanya kita jangan lihat itu siapa, tapi lihat yang menciptakan itu siapa. Paham nggak? Jangan melihat itu siapa, tapi yang menciptakan siapa. Contohnya beginilah, kamu punya barang, sekiranya barang mati yang nggak kepake, kamu punya barang seakan-akan nggak kepake, umpamanya apa contoh lah, kipas angin rusak lah umpamanya, numpuk di rumah. Walaupun sudah rusak, kalau diambil mah tetap kehilangan Ya. tetap kehilangan, rasa kehilangan tetap ada kan. Itu rongsokan punya saya dulu, baru beli sekian harganya. Walaupun sudah rongsok, kalau orang ngambil tanpa permisi tetap merasa kehilangan, masuk nggak? Tapi kalau permisi beda kan? Ya. Misi kan kipas orang anggota, ini tak OP ini. Ya silahkan kalau mau diservis atau diapain. Pengrasane, aduh bahasa pengrasane Malaysia ini apa? Perasaan. Perasaan itu beda lagi. Ini mohon maaf nih, yang dari Malaysia ini bingung saya. Pengrasaannya apa ya? Rasa-rasanya bumi itu nggak kepake. Rasa-rasanya kan bumi bagi orang yang belum tahu, rasa-rasanya bumi nggak kepake. Main ludah, main kencing, pengrasanya nggak kepake. Padahal kita hidup dari Bumi. makanan dari bumi loh. Yang mengolah air juga bumi. Biji-bijian, ya makanan yang masuk ke manusia itu yang ngolah kerja berat loh, padahal aslinya bumi itu kerja berat untuk manusia. Padi yang ngolah siapa? Kerjanya bumi kan. Sumur itu bisa bening, kerjanya bumi, nyaring air loh. Semua loh, pohon-pohonan itu kerjaannya bumi. Tapi kadang-kadang bumi seakan-akan kayaknya barang mati. Padahal kerjanya bumi untuk manusia sangat amat besar. Makanya inti di dalam surat Al-Fatihah yang terakhir, ayat 7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang memberi nikmat. Itu intinya. Jadi intinya, kalau saya katakan sedekah, nanti cuma orang Islam sama orang Islam. Ya. Gusti Allah mengatakan di situ memberi kenikmatan. Berarti siapapun kalau yang diberi pasti hatinya kokoh. Ya. Siapa saja pasti mengatakan ya. Terima kasih. Tidak akan pernah mengatakan enggak. Diberi apapun ini ya, diberi apapun. Karena kalimatnya beri di situ. Ya. Jadi luas kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada siapa aja.
Jadi kalau ada orang ngomong sama bumi, tetap dianggap gila. Nah, kalau seumpamanya saya mau ngeringkes nih, jadi sebangun tidur, rumahnya mau rapelan pindah gitu, bumi, bilang rapelan. permisi bumi, terus mau nyabut rumput, memesi. Itu namanya rapel. Nah, seumpamanya saya tidur, kan tidur lagi di kasur itu belum minyak bumi, Nanti bangun tidur itu langsung rapel. rapel semuanya. Ya Allah, saya minta izin aktivitas hari ini. Itu boleh. Jadi Nggak ribet. nggak pas posisi mau nyabut rumput ya nggak mau betul. apa itu. Betul. Kalau tadi kalimatnya sudah mengatakan Gusti saya minta izinnya, itu sudah dikatakan orang yang mengerti. Itu kalimat minta izin saja. Ini saya langsung merinding ini ya. Gusti Allah membenarkan kamu minta izin kepadaku di hal apa saja. Iya kan aktivitas hari ini. Itu sudah betul. Tapi nanti kalau sudah menjadi fana dengan sendirinya, kontan bukan konten ya, kontan. Langsung Seketika kalau sudah terbiasa, tadinya langsung, oh iya, ini sih ya. Dengan bahasa apa? Bahasa masing-masing daerah. Ya, bahasa masing-masing daerah. Tadi kalau bahasa kita lamit gitu. Nanti dengan sendirinya, tadinya rapel, mergom, nggak mau mumet, ngono lho. Ya. Nggak berpusing. Oh, masa saya nebang pohon, permisi, ribet amat kan begitu. Dirapel dulu, bangun tidur sebelum turun. Saya mau izin kepada jenengan ya Allah, seluruh aktivitas saya mohon ridhonya. Tuh, itu rapel. Borongan ya, Borongan. Ya kan ada bahasa rapel. Masa Gusti Allah punya? Lah yang ngomong rapel siapa ini? Ya kita sendiri. Dan rohnya yang menyampaikan. Jadi nanti setelah rapel, nanti lama-lama malah kangen sendiri. Loh, kalau di rapel kayaknya kok nggak enak. Nyicil malah. Belajar. Bisa ya. Air saja, kita mau menggunakan air. Nanti kalau sudah terbiasa rapel, ngelihat air sebelum mandi, sudah bersyukur. Terima kasih saya bisa mandi. Air itu membersihkan kotoran kita. Bahkan bisa diminum, bisa membersihkan kotoran badan. Kadang-kadang kita lupa melihat air biasa saja. Iya. Tapi kalau setelah sampai ke situ, tanpa air manusia hidup enggak? Iya kan? Ya nggak bisa wong yang mungkin ya, ini mungkin ya. Kalau makan itu bisa ditahan, tapi kalau minum rasa-rasa nggak bisa deh. Kadang-kadang Satu perasaan saya itu. kita lupa sama air kan? Iya. Karena sudah terbiasa, anggapnya air udah, wow, sifatnya air ya harus begitu. Makanya di dalam orang Jawa bilang, air, api, tanah, angin, yang dibilang sedulur papat gitu. Oh iya, tahu yang Ya kan? sedulur papa. Limo pancer. Ya pancer awake dhewe. Jadi kita yang di tengah-tengah itu segi 5 berarti kayak di tengah-tengah, yang lainnya di sudut sana-sana. Enggak, yang limanya pancernya. Iya, yang tengah-tengah kan kita. Berarti kan saudaranya kan yang situ, yang situ. Ya bisa, artinya begini, kita bisa mengimajinasikan, iya ya, kalau nggak ada angin, Ya, kita nggak bisa apa-apa. apa-apa. Nggak ada air, nggak bisa apa-apa. Nggak ada api, ya nggak bisa apa-apa. Nggak ada tanah, apalagi. Itu disuruh bersyukur sebenarnya orang Jawa dulu tuh. Kamu kalau ingat yang 4, pasti bersyukur. Memang bersyukur. Pasti bersyukur. Kalau orang yang sudah fana, rata-rata memang dianggap gila. Masa sama rumput ngomong. Tapi kan saya nggak ngelihat rumputnya. Tapi ngelihat yang mencipta. Ibaratnya, kalau saya, ya tadi saya pegang HP-nya Mas Ari. Kalau orang nggak tahu kan saya ngomongnya sama HP. Iya. Mas Ari, saya pinjam HP-nya ya. Karena posisinya Gusti Allah itu lingkup. Jadi seakan-akan orang itu ngomongnya sama rumput. Saya ngomong sama HP, disangkanya ngomong sama HP. Kan kalau ada orangnya kan, Mas Ari saya pinjam HP-nya ya. Kan orang yang lihat itu masa HP diajak ngobrol. Tapi kalau yang saya kan, wah itu mau menghubungi saudara yang mana itu? Ya kan luas. Iya.
Jadi di saat kita bicara dengan apa namanya, dengan alam, dengan tanah, jangan melihat tanahnya, melihat yang menciptakannya. Nah, bagaimana cara melihat yang menciptakannya? Jadi lingkup alam semesta ini hanya cuman Gusti Allah, nggak ada yang lain. Kekuatannya, kehebatannya, keagungannya, kemakmurannya, kita hanya disetel ibarat wayang. Mau dibelusukkan, mau diberantemkan. Coba masih ada yang bingung lagi enggak ini? Masalahnya analogi-analogi ini memang perlu banyak sekali. Saya dulu melihat filmnya Sunan Bonang. Dia jalan nyangkut rumput, rumputnya kebedol, rumputnya kecabut. Sunan Bonang mengatakan, minta ampun sama Gusti Allah, saya nggak sengaja, dia rumputnya ditanam lagi. Itu saya melihat kan, masa sama rumput aja begitu amat, kayaknya lebay deh, kan begitu. Bosnya saiki Nah, lebay. masa sama rumput sampai segitunya? Karena yang dilihat Sunan Bonang bukan rumputnya, Yang bikin ya. yang bikin rumput. Karena kita manusia nggak bisa bikin rumput. Seorang wali digigit nyamuk nggak bakalan begini. Kalau saya main tampar saja itu. Kalau seorang wali nggak, kan dia yang lihat, yang bikin. Makanya seorang wali kalau yang alergi, kalau nggak nyisih tinggi. Karena kalau seorang wali tidak akan mungkin membunuh, selalu mencari solusinya. Kalau nggak mau alergi, ya cari pengusir nyamuk atau apa. Tapi kan ada nggak itu hewan memang harus dibunuh? Hewan yang harus dibunuh. Mm-mm. Kita ngelihat cerita yang Kita dulu cicak. ya, kalau cicak itu hanya filosofi. Cicak itu hanya filosofi. Jadi bukan harus dianjurkan. Ini kalimatnya ribet juga ini. Aku jelasnya bingung ini. Cicak. Kalau kejatuhan cicak apes. Cicaknya yang apa sekali? Ya betul. Soalnya pasti digeblok, dipatiin. Cicaknya yang apes, dari atas jalan aja susah. Giliran jatuhnya ke orang, tambah digebukin, dijembreng, disoek. Sebenarnya yang apes itu cicak. Lah dari atas jatuh itu udah apes loh. Udah sakit, Loh. kok tambahin sakit. Jadi bukan orangnya yang apes. Cicak, kan ini kalimatnya. Orang kejatuhan cicak apes. Orangnya di-cut dong. Dibuang dulu lah. Oh, dikasih koma gitulah ya. Dari koma. Jadi Orang. logikanya cicak apes jatuhin orang, gitu aja lah. Dicari cicak apes. Kan jatuh itu kan apes. Jatuhin orang. Padahal setiap cicak apesnya nggak jatuhin orang loh. Iya. Kadang-kadang teplek. Masuk ke kopi. Oh, kadang-kadang masuk ke kopi, jatuhnya cicak nggak langsung ke orang loh. Kita diluaskan. Cicak apes itu jatuh, cicak jatuh itu apes. Jadi bukan orangnya kejatuhan cicak apes, bukan. Seperti jenazah dilangkain kucing hitam hidup. Nah ini kan Iya. filosofi lagi. Kucing hitam mati nggak bisa ngelangkain Nah. jenazah. Kalau kucing hitamnya mati, nggak bisa ngelangkain jenazah. Jadi kalimatnya begini, kucing hitam ngelangkai, kucing hitam hidup ngelangkai jenazah, itu aslinya kalimatnya. Ya. Kucing hidup hitam juga bisa. Kucing hidup warnanya hitam ngelangkain jenazah, Melompati jenazah. bukan berarti jenazah dilangkain kucing hitam hidup, disangka yang hidupnya jenazah. Saumpama benar diyakini bahwa kucing hitam itu kalau ngelangkain jenazah hidup, seumpama diyakini, kan banyak orang kalau ditinggal keluarganya nggak terima kan, nangis, Iya. kepinginnya hidup lagi kan. Ya udah cari kucing hitam aja, suruh ngelangkain, hidup enggak? Itu bisa dicoba itu. Ya kan harus dicoba dong. Bisa dicoba. Umpama ya, kamu punya pacar, mau nikah, pacarnya meninggal, ya udah nyari kucing hitam, langkain, hidup enggak? Dites gitu loh, ya enggak?
rata-rata orang kalau ditinggal meninggal salah satu keluarganya kan nggak terima kan? Iya, pasti bersedih. Iya, pasti bersedih. Ya udah cari kucing hitam aja yang hidup, suruh ngelakain. Hidup enggak? Jenazahnya. Nah, gitu loh maksudnya. Ini sebenarnya banyak sekali filosofi yang belibet. Contoh begini aja, filosofi yang belibet. Banyak banget kalau kita nggak tahu. Saya ini jadi lupa ini. Filosofi yang sangat belibet. Kalimatnya mirip tadi. Cecak. Orang kejatuhan cecak, apes. Itu filosofi, padahal tidak ada apa-apanya. Itu hanya filosofi kalimat. Coba kalimat apa? Kalimat Jawa. Kalimat yang libet yang kadang kita yakini. Ayo cari bareng-bareng belajar. Yang kita yakini tetap sampai pada akhirnya pas dimaknai berbeda. Sudah diyakini tapi pas dicari dibuktikan nggak bisa. Coba apa? Ayo pikir. Bareng-bareng aku aja lupa ini. Banyak loh filosofi kalimat-kalimat. Iki sing ahli biasanya Mbak Pomo iki. Mbak Pomo ahli kan muter-muter ke kalimat. Iya loh. Itu sebenarnya dia bisa digali. Jadi kalimat-kalimat filosofi yang ribet, kalau kita tidak mau puyang, pasti kan ikut. Iya. Oh iya, nanti jenazah kalau dilangkain kucing hitam hidup, ditaruh di atas meja. Padahal di Jakarta di bawah, Ya, di Bandung juga di bawah lesehan. Ya. Di sini tinggi. Takutnya kelangkaan kucing hitam hidup, padahal kucingnya yang banyak loh filosofi ya. Ini karena filosofinya nggak pada ketemu. Contoh-contoh yang lain nggak ketemu, ini udah mumet juga. Dikasih analogi, mumet juga. Ini contohnya ya, kenapa saya tidak mau membalas kepada di dalam kolom komentar. Kolom komentar itu hanya mengandung energi dan vibrasi, frekuensinya tidak berlaku, makanya sangat lebih mumet. Ini yang berhadapan saja, analogi sudah saya buka, pancing ini masih belibet karena memang ilmu makrifat itu bulat, kok mutar-muter nggak ketemu-temu. Ya memang kalau to do void nanti diprotes juga. Kalau to do void langsung diprotes, memang harus tuntut. Masa bayi lahir langsung makan sate kan begitu? belum pacar itu, belum pacar. Ya, iya, terus kita sudah bisa berjalan, tapi di saat kita nonton anak kecil yang baru bisa berjalan, lah kita jalannya ikut dia. Ayo, ayo. Enggak bayinya yang kan begitu enggak. Jadi walaupun saya sudah disebut muni fase fana, muka syafa, ya saya nonton ini juga enggak pakai sistem saya dong. Sistem analogi yang dari kecil. Seorang guru itu kan sarjana. Di saat ngajarin di SD kan nggak pakai ilmu sarjana. Enggak tekan. Enggak Ya, nyambung. Enggak nyambung. Ya itu makanya seorang sarjana saja di saat di guru ngajar di SD, ilmunya ilmu SD. Iya. Berarti itu kalau bahasa Jawanya ya empan papan gitu ya? Ya empan papan, Di betul. mana tempat? Betul, empan papan. Empan papan. Saya sampai ke fase makrifat. Saya ngajarin ini ya jangan pakai saya, ngikutin. Yang dibimbing. Contoh, saya nyuapin bayi, kan ikut juga. Ya. Kan begitu. Empan papan. Padahal kita nggak usah gitu juga nggak apa-apa, tapi tetap ngikut kan. Belajari. Ngikut jalannya bayi. Seorang sarjana ngomong bahasa Inggris pinter, ngomong apa saja pinter. Di saat ngadepin SD kan, ini Budi, kan ikut-ikutan jadi nggak bisa baca. Ya kan? Ini Bapak. Padahal kan seorang sarjana, ini Budi, ini Bapak Budi, nggak usah diajarin, orang dia udah pinter. Tapi karena posisinya ada di SD, anak-anak, kita ngikutin sistem itu. Makanya mohon maaf nih bagi yang sudah liko, yang sudah laduni, yang sudah fana, yang sudah sogo, mohon maaf. Ini saya lagi belajar untuk Pemula ke atas ya. Kalau apalagi ini YouTube pemula. Minta bimbingannya sama senior ya. Tadi salam nggak ya? Ya, itu ketinggalan tadi. Ya, tinggalannya sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.